itu berdasarkan hasil kerapian masa silam. Jadi ketika masa silam itu menempuh pelajaran 20 tahun, maka perampingan dan perapian di masa setelahnya atau sekarang ini bisa 10 tahun. Tapi berdasarkan dari hasil penemuan dan perbaikan masa lalu, tidak bisa membuang sanad itu. Jadi ketika ditemukan metodologi hobi, misalnya menghafal Quran 8 bulan misalnya kan, total atau katakan setahun berikut makna dan acak-acaknya. Ini adalah hasil penyempurnaan, hasil islah, hasil penataan yang sangat dipengaruhi oleh penemuan sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Nah, di titik berangkatnya masa lalu berarti gitu ya. Tidak putus ini, tetap nyambung. Dan ada sebuah riwayat hadis, saya lupa redaksinya, insya Allah hadis ini bisa dipakai ya, bahwa sesungguhnya umat, kata Nabi, umat Islam itu, umat sekarangnya itu kalau sudah meninggal, itu menjadi sumber perbaikan untuk masa depan. Bahan perbaikan ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris, acara Sanasan. Pemirsa, hari ini saya ada di dalamnya Al-Karam Kiai Imam Bukhari Khalil yang kemarin sempat mendemonstrasikan sebuah metodologi baru tentang masalah hafal Al-Quran, hobi namanya. Dan saya sempat mendengar bahwa metodologi ini datang dari teman-teman santri, salah satu santri Jombang, dan sekarang sedang dikawinkan dengan pelaksanaannya, dikawinkan dengan Ibnu Khalil. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan mendalami kepada beliaunya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar takjub kemarin Pak Kiai. Serius benar-benar takjub. Iya. Jadi ini sesuatu yang tak masuk akal saya sebelumnya. Ketika melihat Bang Muiz, kita melihat santri yang di sini mampu untuk menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji, dan itu hasil dari 20 hari belajar. Iya, betul. Dari 20 hari belajar. Sebetulnya asbabun nurutnya hobi ini yang Pak Kiai, kok Pak Kiai juga berani gitu ya memasukkan metodologi ini ke sini. Takut jangan-jangan nanti ada yang bilang bid'ah ke Pak Kiai ini urusan hobi. Ini asbabun nurutnya gimana Pak Kiai gitu Pak Kiai? Oke. Jadi sebagaimana kita ketahui, hobi ini kan sebuah metodologi untuk melatih otak seseorang agar bisa berfungsi secara maksimal. Nah, sebenarnya simpel saja di hobi ini. Jadi tidak ada teori atau apapun yang jelimet, tidak. Hanya berdasarkan kata benda yang disusun secara urut dan acak. Dan ini tidak sembarang kata benda. Ini sudah melalui hasil penelitian. Rekam otak ketika membayangkan, mengimajinasikan kata benda ini. Nah, kita juga sudah paham bahwa sebenarnya kata benda ini adalah ilmu tertua dalam peradaban manusia. Kenapa? Dalam ayat Allah sudah menegaskan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam adalah manusia pertama, dan Allah isikan kepada Nabi Adam dalam tanda petik itu al asma'a kullaha, kata benda seluruhnya. Artinya di zaman Nabi Adam dulu, waktu di alama itu, mobil, bus, kereta, pesawat, itu Nabi Adam sudah tahu apa yang tidak ada saat itu dan yang akan datang. Al-asma itu Nabi Adam sudah tahu. Banyak alaman asma kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam asma, kata benda. Karena itu bagi yang memberanikan diri itu. Metode hobi itu. Ini dasar. Ketika saya teliti bagaimana cara metodologi ini, hanya mengimajinasikan kata benda sebanyak 99 kata kunci, dan tiap folder juga begitu, 99 kata, berapa folder pun yang kita bentuk. Itu dilatih otak seseorang membuat folder itu. Nah, nantinya seseorang itu ketika sudah dilatih ini, kita arahkan untuk memfoto reading Al-Quran juz 30 untuk kemudian di-scan oleh otaknya dan disimpan dalam folder-folder yang sudah dibentuk tadi. Sehingga begitu diperlukan, ayat itu dipanggil dalam imajinasinya dan dia baca dalam imajinasinya. Sehingga nantinya tidak hanya Al-Quran, tapi apapun pelajaran-pelajaran itu bisa di foto reading
dan disimpan dalam file dengan di pakai foldernya metode dengan metodologi hobi ini. Pak Kiai, sebelum ke yang lain, ini kan yang asbabul wurud hobi kan ini tidak banyak pesantren yang memakai, tidak banyak lembaga pendidikan yang memakai dan macamnya. Ini ujuk-ujuk penghafal Al-Qur'an, tahfidz Al-Qur'an memakai metodologi ini yang justru kemarin sempat dijelaskan oleh majelis pengasuh Pondok Darul Ulum ini kan dari sana. Nah, cerita ini bagaimana kok sampai ke sini Pak Kiai? Hobi metodologi hobi ini dilahirkan metodologi nasabnya hobi, bagaimana? Ya. Gimana Pak Kiai? Oke. Jadi begini. Penemu metodologi hobi ini dan penelitinya itu adalah Ustadz Cahya bersama beberapa dokter dan profesor di UGM dengan melibatkan universitas dari Toronto, Kanada, Profesor Kennedy, dan sekarang sudah almarhum. Beliau adalah salah satu ahli otak dunia dan sekarang sudah meninggal Profesor Kennedy ini. Nah, Ustadz Cahya Yudi ini terinspirasi menemukan metodologi hobi dan meneliti metodologi hobi ini adalah dari pengalaman batin beliau saat mondok di Darul Ulum dari almarhum Yai Rifai, putranya Kiai Romli, dengan istilah riadohnya itu namanya Yaman Huwa. Nah, tentunya Kiai Rifai ini akan mendapatkan warisan riadoh itu dari abahnya Kiai Romli, dan Kiai Romli ini mendapatkannya dari Syekhuna Holil Bangkalan. Maka kolaborasi antara Darul Ulum dengan Bangkalan ini menjadi ruh dari adanya metodologi hobi ini. Ya. Cerita hikayatnya begitu, Pak Kiai. Nah, nasabnya begitu. Makanya Pak Kiai kalau ini ciri-cirinya pemirsa. Kalau orang NU dan ahli sunnah wal jamaah pasti tidak akan pernah membuang yang namanya tabarukan dan barokah. Tabarukan dan tawassulan pada para masyayikh yang dulu meninggalkan dan menurunkan beberapa ilmu dan macamnya. Meskipun ini sebetulnya tidak ada hubungannya ke sana. Kalau orang biasa, kalau orang yang membid'ah-bid'ahkan itu pasti tidak merasa perlu untuk mengawinkan sanad seperti yang diceritakan Pak Kiai barusan itu. Pemirsa. Pak Kiai, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, ini Ustaz kemarin saya kan sempat melihat nih Ustaz langsung disaksikan publik testimoni dari bagaimana metodologi hobi ini dipahami dan bisa betul-betul efektif menghafal, bahkan siksa kalau Ustadz kemarin pemirsa. Itu gimana, ceritakan dong Pak Ustadz, karena Pak Ustadz ini sebelum masuk metodologi ini sudah Ustadz sebetulnya dalam konteks pemahaman keagamaan. Beliaunya sangat luar biasa, selevel Buya Rozi. Adik kelas, bahkan adik kelasnya beliau Buya Rozi. Silakan pengalamannya. Ya. Pak Ustaz. Begini, saya mengikuti ini boleh dikatakan perwakilan representatif dari golongan yang udah berumur lah. Karena rata-rata kan 20 belasan, ada yang 30 ke atas berapa, saya 41. Jamiatul Masyayikh ya? Iya. Walaupun saya nggak tua-tua amat gitu. Apa yang saya pelajari, yang penting metodologi itu akan bisa kita terima, kita tidak mental block dulu. Belakangkan dulu ilmu-ilmu sebelumnya, bukan dihilangkan. Kalahkan dulu, buang ego, ambil ini. Walaupun kita lihat nggak seberapa kok, cuman main-main kok, ngapalin kata benda ya, ngapalin dalam arti mengimajinasikan. Gitu. Lah, apa yang terjadi? Tak tergambar pun saya nanti akan bisa. Kenapa? Bagi saya ngapal Quran yang ngapal. Dan juz amma itu pernah hafal kan waktu sanawiyah, wajib. Pernah hafal ya? Ya. Catat tuh pemirsa. Walaupun pada belakangan ini untuk yang jadi imam paling sampai surat Al-Hakumut Takasur kan paling barter lah naik sabihis gitu kan. Yang belakang itu ya kadang hafal kadang enggak gitu. Kadang lupa. Iya, banyaknya lupa gitu kan. Apa yang terjadi ketika melakukan perekaman imajinasi gambar-gambar yang ada di metodologi hobi, berikut isi-isinya. Jadi ada 99 kali 7. Iya kan? Berikut kata kunci itu. Jadi silakan berapa jumlahnya. Kalau dihafalkan gimana? Udah gitu loncat-loncat. Dari sini ke sini kan. Apa buahnya? Buahnya adalah membentuk pola pikir imajinasi penggambaran yang sangat dahsyat. Jadi terjadi gelombang otak yang terus datar naik, terus turun ke bawah, naik lagi. Dan inilah ritme Al-Quran. Dan saya belum awal-awalnya nggak nyadar, tapi saya lancarkan ini folder. Kata kunci folder lancar. Begitu pada masuk pada bab perekaman Al-Quran yang notabene kita pernah hafal juz amma, mungkin sedikit lebih mudah.
Tetapi memang nanti segala konsekuensi bagi kita yang udah pernah hafal, udah dewasa, metodologi yang diajarkan itu mungkin menggunakan terjemahan, kita nggak akan gunakan terjemahan. Itu aja bedanya kan. Nah, apa yang terjadi? Saya malah pertama ini yang saya rasakan sebelum saya bisa membuka layar-layar di depan mata saya adalah semangat luar biasa. Jadi umur 40 seperti umur 20-an. Maka seleranya bisa 20-an loh. Jadi itu luar biasa, dan saya akhirnya bisa bercengkrama dan bercanda kepada yang di bawah-bawah umur saya gitu. Karena kelasnya sama iya, ya. gitu. Ada beberapa yang umur 20 itu jadi bercandaan kita seolah-olah saya seumuran dengan mereka gitu kan. Pemirsa, Wajib, gitu. pemirsa perlu diketahui bahwa beliau ini adalah angkatan pertama Hobi di Ibnu Khalil. Ustadz Muiz. Silakan lanjut Pak Muiz. Ya. Alhamdulillah, pada prakteknya ketika saya merekam, kalau ayat-ayat kecil sih, surat-surat kecil itu biasa lah, loncat sana loncat sini, karena sudah tahu Qul 4 ayat, An-Nasr 3, Al-Kautsar 3, gampang lah ya. Tapi begitu amma, dari awal ke bawah, oke. An-Naba maksudnya? Ya, ya, surat An-Naba, dari bawah sampai 40 ayat kan, 40 ayat. Oke, lancar. Begitu naik ke atas, blank. Ini gimana caranya? Hafalan lo ya? Mesti punya cara ini, coba praktekkan. Sudah hafal, gambarkan dalam imajinasi, terserah. Semudah-mudahnya. Ketika saya mudahnya cara A, ternyata enggak. Cara B ada beberapa cara. Saya menemukan, seolah-olah saya ini adalah layar di depan saya. Ini salah satu gambaran pribadi. Mungkin nanti yang lain itu ada berbeda. Coba saya tata urutannya 1 sampai 40. Coba saya coba dulu 1 sampai 5, 5 sampai 1. Habis itu 6 sampai 10, 10 sampai 6. Terus tinggal ngacak. 23 langsung tahu kan gitu. 34 langsung tahu. Ustadz, itu dalam tahap pengacakan, dalam tahap pendalaman ya istilah umumnya ya. Pendalaman setelah mendapatkan tema dan metodologi dari trainernya, itu kan pendalaman saya melihat Pak Ustadz. Nah ini dibantu dan dibimbing nggak dengan trainer? Trainer dan instruktur adalah membimbing, memasukkan kata-kata kunci dan kode ini. Dimasukkan ke kita, dibimbing pelan-pelan, kemudian metodologi umum. Bahwa pada umumnya dalam metodologi hobi ini cara foto reading, cara scanning itu begini umumnya. Kemudian posisi membaca Al-Qur'an, memandang objek, apakah foto, apakah tulisan itu begini cara umumnya. Nah, kemudian teknik untuk merangkaikan bahwa ayat ini sambung dengan ini, itu adalah gambar itu tadi. Gambar itu bisa diasosiasikan. Ketika kita berbicara rambut setelah itu ada dahi setelah itu ada alis. Ini kan asosiasi namanya. Ketika kita memandang wajah, berarti ada rambut sampai ke dagu, ada telinga. Ada sampai kumis masuk tadi. Ini kan umum. Nah, pada prakteknya ketika pendalaman juga begitu. Bahwa An-Naba 1 sampai 10 ada dalam sebuah asosiasi. Nah, ini pendekatannya seperti mungkin bisa agak mendekati lah ya dipahami. Ya, saya tidak berbicara tadi teknik pribadi Kak, tapi yang umumnya dari instruktur itu diberi metodologi umum tanpa mendikte. Kalian mau caranya kayak apa, didikte ketat tuh enggak. Nanti berkembang dengan imajinasi kita selincah-lincahnya, semudah-mudahnya, segampang-gampangnya. Makanya tadi itu ya Pak Ustadz ya, bahwa dari ayat 1 kalau ada sampai ke 10 itu ada asosiasi. Itu yang salah satu alasan kenapa Ustadz berani untuk menyimpulkan bahwa metodologi hobi ini sangat kompatibel dengan Al-Quran. Gitu ya Pak Ustadz ya. Pemirsa, luar biasa ini sudah jadi Ustadz. Sebelum ikut ini Ustadz, ada pengalaman yang berbeda. Itu cara menghafal. Sekarang sudah mau pakai hobi dan bisa manggil hafalannya beda dengan yang dulu. Dulu hafal sudah naik jadi Gus, bukan Ustadz lagi. Gus ya, Gus. Gus sudah lama. Gus. Jadi kalau dulu ngapalnya Gus sama kan hafal. Sekarang sudah mulai tadi sempat menggambarkan. Sempat hilang dan macamnya. Sekarang tinggal menggambarkan, mentasawur itu dipanggil datang dengan metodologi hobi. Assalamualaikum Pak Ketua. Ketua hobi. Pemirsa, beliau kalau masyarakat Bangkalan mungkin sudah banyak yang mengerti dan tahu karena beliau ini 3 periode menjadi anggota dewan di Kabupaten Bangkalan, wakil rakyat, dan rakyat sudah banyak yang tahu. Tapi sekarang sudah mauquf pemirsa. Ternyata sekarang menjadi ketua organisasi hobi di Kabupaten Bangkalan. Pak Rofi, mau dikemas bagaimana keorganisasian dari hobi ini di Kabupaten Bangkalan selain di Ibnu Khalil. Kalau tadi Kiai kan sempat bercerita bahwa perkawinan barokah gitu ya, antara Darul Ulum
dengan Bangkala. Ibnu Khalil ini, dengan Bangkala ini kan seperti tadi. Ya, Nah, dalam konteks kejemiannya itu bagaimana? Apa mau tertutup atau terbuka atau mau digimanakan, Pak Rabi? Ya, terima kasih Mas Saleman. Menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Imam tadi, dari Bang Muiz, dari ketakjubannya Mas Saleman melihat sebuah metodologi ini kan eman. Eman kalau hanya itu hanya didemonstrasikan. Sementara sebetulnya ini hal yang luar biasa yang harus kita pelajari. Butuh cara-cara, butuh pengelolaan, butuh tahapan untuk mengurai, menyajikan kepada semuanya agar bisa mengikuti sebetulnya paparan-paparan yang disampaikan kemarin di Tasakur Hobi Ibnu Khalil Angkatan 1, sehingga beliau Kiai Imam menugaskan kepada saya untuk menjadi ketua dari pelaksana hobi di Ibnu Khalil. Ini sudah berbicara karena beliau dengan kelembagaan pesantrennya sudah menangkap peluang metodologi ini agar bisa diimplementasikan buat santri-santri Ibnu Khalil, buat masyarakat Bangkalan, bahkan secara umum masyarakat secara luas. Sehingga beliau yang pertama kelembagaannya menamakan Hobi Ibnu Khalil. Hobi Ibnu Khalil. Oh, nama lembaga ini Hobi Ibnu Khalil. Hobi Ibnu Khalil. Ya. Hobi Ibnu Khalil ini lembaga termuda jadinya di pesantren Ibnu Khalil. Struktur organisasi tentang masalah trainer dan juga dan yang lain-lain sudah lengkap semua di sini, Pak. Nah, karena ada lembaga, tentunya harus ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Menggerakkan apa yang digerakkan? Apa yang digerakkan? Bagaimana menggerakkan? Kan begitu Mas Saleman. Sehingga teman-teman di lembaga Hobi Ibnu Khalil ini merumuskan visinya bagaimana mencetak sumber daya insan yang berakhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini maknanya agama, umum dan lainnya secara digital spiritual. Secara digital spiritual. Ini istilah baru, Mirsa. Istilah baru. Digital spiritual. Digital spiritual. Kalau digital yang sekarang 4.0, ini bisa jadi di atas itu. Bisa jadi apa 9.0 atau gimana di istilah kalangan kita pesantren dan nahdien. Secara digital spiritual. Bagaimana Hobi Ibnu Khalil terus melakukan upaya-upaya untuk mencapai visinya itu. Yang pertama menyelenggarakan pelatihan dasar Hobi Ibnu Khalil di bidang Al-Quran. Di pelatihan dasar sebagaimana diikuti oleh Angkatan 1. Pak Ustaz Muiz. Ya, Ustaz Muiz salah satunya. Dan yang lain-lain. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua menyelenggarakan kajian. Kajian untuk pengembangan. Pengembangan nanti. Mana lo ke TV Ibnu Khalil kan gitu kan maksudnya. Pengembangan belum belum itu kepesertaan. Kalau pertanyaan itu pada kepesertaan. Jadi pengembangan hobinya Pengembangan hobinya. Kalau yang dasar itu penyelenggaraan pelatihan dasar Al-Qur'an hanya berbicara dasar Al-Qur'an dengan materi juz 30. Nah, kalau berbicara pengembangan itunya nanti salah satunya adalah ketika alumni hobi ini ingin mengembangkan ke pendalaman Al-Qur'an. Kan harus 30 juz. Ya. Ini atau pengembangan. disiplin ilmu mustalahul hadis. Itu kelas lanjutan dari pelatihan dasar. Ini misi kedua Mas Saleman. Bagaimana pondok pesantren Ibnu Khalil sudah menyediakan itu, sudah menyiapkan. Sehingga setelah pelatihan dasar, santri yang berminat untuk melanjutkan ke lanjutan juz 30 juz, pondok pesantren Ibnu Khalil sudah siap. Asramanya, metodologi, kurikulumnya semuanya sudah siap. Pancet ya, kalau yang kemarin kan tahap pertama 20 hari tuh 20. anunya. Sistem tahap dasar ini sistemnya 120 jam. 120 jam. Angkatan 1 itu menempuh 120 jam itu perharinya 6 jam sehingga dia
dilakukan dalam 20 kali pertemuan. Satu kali pertemuan, 20 hari. satu hari pertemuan, satu hari itu 6 jam. Bisa jadi nanti perkembangan selanjutnya ketika ini berkembang luar biasa, ada banyak model-model yang ingin dikembangkan untuk memberikan peluang yang sama terhadap semua masyarakat Bangkalan khususnya. Biar tidak Ustadz Muiz aja yang bisa. Kenapa masyarakat Bangkalan? Karena nggak dibatasi umurnya, Mas Seliman. Yang penting dia bisa ngaji dasarnya. Mau yang SD kelas 4, 5, 6 sampai atau Bang SMA Muiz, kelas 2 sampai Bang Muiz. Bang Muiz itu apa itu? SMA bukan apa? SMA di atasnya lagi. Kalau yang lain milenial ini Makanya saya tuh mau dijadiin rektor. Jadi Pak Robi, secara keorganisasian hobi ini akan mengikuti akan mengembangkan diri, tidak hanya terbatas di pelatihan 20 hari ini saja itu ya. Nanti bisa saja pengembangan keilmuan lewat metodologi hobi ini, pemahaman tentang masalah Al-Qur'an tidak hanya hafalan, mustalah hadis, tafsir dan lain-lain. Bahasa. Yang lain ini sedang dilakukan sekarang pada sains. Sains. Dalam persiapan untuk Sains, fisika, kimia, biologi, bahasa juga sebagai kelas lanjutan. Oh, kelas lanjutan setelah mengikuti 20 hari ini. Ya, ini pemirsa luar biasa. Misi yang ketiga, ketika ini sudah bisa dilakukan dalam kurun waktu yang cukup, tidak hanya pelatihan, harus melakukan kajian keilmuan. Kan harus naik lagi Mas Aliman levelnya. Kelasnya ya. Naik ke kajian-kajian. Nanti ke depan konsepnya sudah pematangan tentang hasil mengkaji hadis, hasil mengkaji kimia, fisika, biologi. Oh, maksudnya gini, ini baru nggak saya? Juga kajian ke misi ketiga lebih jauh lagi. Jadi metodologi hobi akan dinaikkan lagi dalam konteks level-level kajian. Artinya kalau sebelumnya kita belajar masalah metodologi dasar, auto reading dan men-scan. Ya. Selanjutnya ada kelas lanjutan. Kelas kajian. Kelas lanjutan dulu. Lanjutan itu untuk pendalaman. Quran, spesialisasi. Sains. Dia mau ibaratkan dia mau ngambil jurusan pengembangan apa setelah hobi? Kan hanya juz 30. Mau pengembangan ke Quran harus menguasai 30 juz. Mau mengembangkan ke bahasa, mau menguasai bahasa apa? Harus mengembangkan ke sains, fisika, kimia, apa? Begitu Mas Aliman. Oke. Jadi hobi ini nanti akan berkembang. Kalau hari ini masih Al-Qur'an. Masih dasar. Hafalan Al-Qur'an. Misi satu, pelatihan dasar. Ini pemirsa bisa menjadi mercusuar keilmuan nanti ini. Karena hobi ini bisa masuk kepada semua ilmu. Bisa belajar dengan metode hobi pada semua jenis ilmu. Kembali ke visi Mas Aliman. Mencetak sumber daya insan yang berakhlakul karim berdasarkan Al-Qur'an. Karena kelas lanjutan semua itu harus ke pelatihan dasar Al-Qur'an juz 30 itu. Ternyata ada artinya pemirsa. Ada maknanya. Ini lagi disengaja atau tidak, ciri-ciri orang Ahlussunnah wal Jamaah itu begini. Tidak boleh tidak boleh lari dari dasar. Luar biasa bagi. Beliau ini jangan hanya ilmu tapi akhlak itu menjadi akhlak juga menjadi tentu. Nah, ini beliau yang bisa Pak Kiai, ini kan prospeknya sangat luar biasa, apalagi setelah banyak orang melihat demonstrasi kemarin tentang efektivitas dari hobi. Artinya kalau yang dulu pakai metodologi yang konvensional. Yang memakan waktu banyak, efektivitas dan macamnya, bahkan taklimul muta'allim itu proses PBM, proses belajar mengajar. Zamani. Oke. Nah ini kan kalau dulu kan sulitnya bukan main lah. Pak Kiai, kesiapan dari Pak Kiai untuk membuka semua ini dan seolah-olah bisa merombak semua metodologi dan juga sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Bagaimana Pak Kiai kesiapannya Pak Kiai untuk masalah ini? Bukan tidak mungkin nanti banyak orang yang tidak suka dengan terobosannya Pak Kiai. Kita paham. Segala sesuatu yang baru itu pasti sunnatullah berlaku, pro dan kontra itu pasti akan ada. Namun kita kan tidak boleh terpaku pada itu dan diam. Ketika satu hal ini kita anggap baik dan kita uji itu juga dari segala sisi pandangan agama, pandangan budaya, pandangan etika itu tidak bermasalah, ya kita
the life must go on. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita inginkan mercusuar keilmuan itu muncul dari negeri kita. Karena diakui atau tidak, negara Indonesia itu adalah komunitas muslim terbesar di dunia. Dan negeri kita ini adalah warisan dari para pendahulu-pendahulu yang itu harus kita jaga. Nah, metodologi hobi yang seperti saya ungkapkan ke Rofi, saya kasih amanah ke beliau. Hobi jangan hanya jadi pelatihan 20 hari selesai, setelah itu selesai. Tidak jelas. Tidak Arahnya. ada apa-apa lagi, hanya angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, hanya selepas itu selesai, tidak. Tapi ini karena sebuah potensi untuk memungkinkan kita mencetak generasi-generasi muda Islam yang berkualitas, ini harus ada kelas lanjutannya. Al-Quran menjadi dasar utama. Selanjutnya mau penyempurnaan di Al-Quran 30 juz, kita siapkan itu. Mau penyempurnaan di ilmu hadis, kita siapkan. Mau pelanjutan di bahasa, kita siapkan. Dan mau lanjut di sains, teknologi, ya kita juga siapkan. Karena dengan modal metodologi hobi ini akan memangkas waktu dari seseorang untuk belajar keilmuan itu menjadi lebih singkat. Nah, tulu zaman di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ya tentu berlaku fi zamanihi. Di zaman dulu yang kategori tulu zaman itu mungkin 20 atau 25 tahun. Di zaman berikutnya tulu zaman itu hanya 10 tahun, hanya 5 tahun. Ya terus ke belakang karena memang umur manusia semakin pendek dan dunia bergerak cepat. Maka kita juga harus mengikuti keadaan zaman seperti ini. Jadi ini tidak akan selesai sampai di sini, bagi Iya, betul. Ini akan berkembang dan kalau ini masih tetap bermanfaat dan juga memberikan efektivitas pembelajaran terhadap siapapun, baik itu santri ataupun masyarakat yang ingin terlibat dan ingin minimal ada tingkat ada semacam kalau istilah travel itu ya. Kepenasaran ya, tingkat kepenasaran dari testimoninya Ustadz Muiz. Silakan nanti tunggu pengumuman untuk angkatan kedua dan angkatan selanjutnya. Ya itu setiap saat bisa dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan Pak Tanwin. Nggak harus menunggu Mas Aleman. Sambil ditambahkan barusan Ya. sekaligus closing Closing. statement dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat termasuk harapannya Pak Muiz pada masyarakat. Konteks tulus zaman seperti yang Kiai sampaikan, di dalam Ta'limut Ta'lim itu suatu syarat tulus zaman adalah syarat untuk Dakaun wa hirsun wa istibarun wa bulughatun wa irsyadus tatin wa tulus zaman. Ini hebatnya ini, saya senangnya sama Ustaz Aliman ini begini. Dalam konteks perbedaan masa lalu dan masa sekarang. Jadi ada perkataan Imam Malik bin Anas, ini Imam Maliki, mazhab Maliki, bahwa kurang lebih terjemahannya begini. Sesungguhnya umat ini diperbaiki, diislahkan atau ditata, dirapikan itu berdasarkan hasil kerapian masa silam. Jadi ketika masa silam itu menempuh pelajaran 20 tahun, maka perampingan dan perapian di masa setelahnya atau sekarang ini bisa 10 tahun. Tapi berdasarkan dari hasil penemuan dan perbaikan masa lalu, tidak bisa membuang sanad itu. Jadi ketika ditemukan metodologi hobi, misalnya menghafal Quran 8 bulan misalnya kan, total atau katakan setahun berikut makna dan acak-acaknya. Ini adalah hasil penyempurnaan, hasil islah, hasil penataan yang sangat dipengaruhi oleh penemuan sebelumnya. Nah, di titik berangkatnya masa lalu berarti gitu ya. Tidak putus ini, tetap nyambung. Dan ada sebuah riwayat hadis, saya lupa redaksinya, insya Allah hadis ini bisa dipakai ya, bahwa sesungguhnya umat, kata Nabi, umat Islam itu, umat sekarangnya itu kalau sudah meninggal, itu menjadi sumber perbaikan untuk masa depan. Bahan perbaikan ya. Gitu. Nah itu ada riwayat seperti itu. Jadi tidak salah, teori tulus zaman tidak salah seperti ya Imam bilang. Versi tulus zaman itu segitu ketika zaman sekarang. Nah sekarang ini islahnya ya dapat seperti itu. Separuhnya dari yang sudah ditemukan sebelumnya ditemukan sekarang percepatannya. Bisa jadi. Dan kenapa dari walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Ada apa kata yassarna? At-taisir. Jangan coba-coba batasi kata at-taisir. Allah Maha Kuasa membikin taisir. Maha muyassir. Ya muyassirakul Asir. Ya kan? Fataisiru asir alaika yassir. Subhanallah. Kemudian sebagai penutup
bahwa saya juga selain peserta adalah pendamping dan sahabat dari Kiai Imam. Kami mewakili semua dari Hobi Ibnu Khalil ini, dan juga pertama kami ucapkan terima kasih dari manajemen Hobi Pusat, kemudian tidak lupa senior kita yang bekerja sama dengan Hobi, yaitu Hobi Darul Ulum, kemudian di sini Hobi Ibnu Khalil. Mari kita terima, mari kita terapkan, mari kita kembangkan demi anak didik kita untuk menciptakan generasi madani, generasi mahdiyin fi zumratil mahdiyin. Jangan hanya menunggu Imam Mahdi, jangan hanya mengaku, apalagi ngaku-ngaku Mahdi. Ini banyak nih ngaku-ngaku Mahdi. Emang lu siapa kan gitu? Jangan hanya mengaku, apalagi mengaku, menunggu. Tapi siapkan pasukannya, siapkan kekuatannya, karena generasi Dajjal dan pasukannya sudah menanti dan sudah siap. Walafu minkum. Saya tutup ya. Oke. Pak Ketua, silakan close statement harapannya dan juga bagaimana Pak yang ingin Pak Ketua sampaikan terhadap para masyarakat Bangkalan khususnya, atau masyarakat yang menjangkau channel Sandasan. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Mungkin closing statement saya dari ungkapan teman-teman yang berumur yang ikut. Kenapa saya baru tahu sekarang? Untuk saudara-saudara kita yang tahu sekarang, jangan sampai kelak nanti berucap seperti itu. Gitu ya. Jangan menunggu untuk berucap. Saya membuka diri dengan lembaga Hobi Ibnu Khalil karena tidak mengenal umur. Okay. Tidak mengenal umur untuk Pak Ketua. ya. Kalau pembicaraan sama ini kan kalau hobi ini kan memudahkan sesuatu. Kalau hanya bicara itu kan tidak mudah. Nanti harus bisa dimudahkan, harus koordinasi dengan siapa dan berhubungan dengan siapa, kan gitu. Nanti bisa bisa hubungi ya. Ditulis di sini. Bisa, nanti insya Allah akan di video ini akan ada nomor yang bisa dihubungi. Pak Kiai, silakan Pak Kiai, closing statement-nya Pak Kiai, ikhtitamnya Pak Kiai. Oke, jadi yang pertama kami sangat bersyukur kepada Allah menemukan teman yang punya metodologi seperti ini. Ini sebuah terobosan baru dan insya Allah ini akan membawa barokah dan manfaat yang seluas-luasnya untuk umat. Jadi ya mudah-mudahan saya mengharapkan dukungan dan doa dari masyarakat agar cita-cita kami dan apa yang kami perbuat sekecil apapun itu bisa bermanfaat untuk umat. Terima kasih Mas Aliman. Makasih banyak Pak Kiai, Ustadz Muiz dan Pak Ketua Rofi. Informasi ini penting, informasi ini jangan bikin main-main bagi orang-orang yang mencari barokah dan juga harapan kehidupan yang di dunia wal akhirah. Hasanah semuanya, di dunia hasanah dan wal akhirah hasanah. Informasi ini adalah informasi penting untuk bagaimana memastikan diri bahwa belajar dan menghafal Al-Quran dan yang lain itu adalah juga sesuatu yang penting bagi kita semua untuk menjadi sangu pagi ini akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Mas Aliman, ini souvenir. Ada souvenir. Ini turunan dari ilmu hobi. Ya. Yang hasil sudah penelitian digali, pemilik hobi. dikaji dari ilmu hobi. Di Ustadz Cahya ya. Ustadz Cahya. Apa fungsinya Pak? Ini formula moralis, penghemat BBM, tetes, marolis, formula marolis. Ini tetes. Ini pemirsa, terima kasih kepada Sandasan. Nanti akan saya dalami tentang masalah fungsi dan yang lain-lain di kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Ketua ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Sip.